Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Hari ini kami, keluarga Partai Demokrat, dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan. Mengapa? Karena pada akhirnya negara ini adalah negara yang besar, memerlukan pemikiran yang besar, jiwa yang besar, dan tindakan-tindakan yang besar. Jangan terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah sesama anak bangsa. Kita tidak tahu dalam perjalanannya ke depan, kita mungkin akan bertemu kembali dan menjalin kerjasama untuk agenda-agenda besar kebangsaan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar yang baru saja mendeklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 ke depan. Semoga sukses. Dan persahabatan. Sudah memaafkan tapi tidak melupakan. Ya udahlah, move on lah, walaupun belum ada keputusan apakah ini bikin poros baru atau ke koalisi yang lama begitu ya. Koalisi yang sudah ada. Tapi kalau mendengar pernyataan dari Pak SBY, ini ternyata ada yang mengajak Demokrat. Menteri Kabinet Pak Jokowi mengajak Demokrat dan juga PKS untuk bikin poros baru nih. Nah, ini kemana nih nanti ujungnya nih ya? Kita akan langsung berbincang dengan dua narasumber. Sudah ada Bang Herzaki Mahendra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat. Selamat pagi, Bang Herzaki. Bang Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Mas Adi Praitno, adalah politik Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi, Mas Adi. Assalamualaikum, Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Bang Herzaki. Jadi gimana nih keputusan? Udah pakai buang-buang waktu saat ini kayak ini. Poros baru, koalisi yang udah ada, kembali lagi ke hati yang lama, koalisi Anies atau gimana? Kalau jawabannya yang pasti satu. Apa tuh? Tidak akan kembali ke mantan. Nggak ada tuh. CLBK nggak ada tuh? CLBK tuh udah nggak ada. Karena ini kan saya di salah satu talk show udah saya sampaikan. Ini bukan ditusuk begini-begini, enggak. Tapi ditusuknya, terus ambil jeruk nipis. Ini kok lebay banget sih? Gitu. Kayaknya pedih banget, Bang. Loh, gini. Ini kan yang jadi masalah besar adalah bagaimana kita ini bagaimana rasanya ada orang yang punya hidden agenda gitu. Ya kan, di belakang mengingkari apa yang telah menjadi kesepakatan. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Tapi di kan kami ini itu. Mas Ahaye udah gitu memaafkan. Bener nggak? Maksudnya ini saya sampai kenapa pedih banget tadi kan. Kenapa tidak CLBK gitu ya kan? Ya karena tadi tahu juga sih sebetulnya. Iya. Lo mancing-mancing sih. Karena khawatirnya jadi didramatisir lagi. Nggak dramatisir. Maksudnya ini mesti diperjelas dan dipertegas. Karena mohon maaf, sampai dengan hari ini masih banyak meme, masih banyak sebaran di WhatsApp. Demokrat tetap bersama koalisi perubahan, tetap bersama si mantan ini segala apa. Nah, ini kan kami mesti luruskan juga nih di pemirsa TV One bahwa posisi Demokrat tegas dan jelas saat ini kita sudah cabut mandat dari si mantan ini yang kami anggap tidak jujur, yang kami anggap tidak bisa dipercaya. Nah, tetapi kedepannya kemana? Ini kan proses yang tidak mudah. Jadi kalau kata anak muda zaman sekarang ini, kita healing dulu nih. Healing dulu. Healing dulu. Saya hanya mungkin sedikit mengingatkan saja mungkin Bang Herzaki dengan narasi-narasi tidak jujur dan apa dan yang sebagainya, khawatir berujung kepada pidana nih. Karena kemarin kan sudah hampir tuh. Kalau kami kan begini, kami anggap tidak jujur dan tidak dipercaya. Jelas kok. Sekarang bagaimana ceritanya? Kita koalisi, kita shake hand, kita tanda tangan piagam, ya kan? Belum dibatalkan piagam. Berkali-kali juga kita mengundang Bang Zaki di sini mengatakan untuk urusan wakil presiden kita serahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Benar sekali. Tapi kan ingat, ini yang bersepakat siapa? Tapi kan koalisi perubahan itu kan enggak dong. Ini bukan masalah wakil presidennya. Ini yang jadi masalah adalah ya kan ini nih selalu yang dijadikan alasan dan pembenaran. Satu-satunya kan diserah kepada Mas Anies cawapres. Kok dipilih kenapa protes katanya gitu satu. Ya itu makanya saya konfirmasi. Benar. Nah, yang kedua adalah katanya lagi nih sekalian saya konfirmasi lagi juga nih. Kan Mas Anies bebas nih di pasal kelima bahwa boleh berkomunikasi dengan partai-partai lain. Iya. Ini yang tidak dilakukan. Komunikasi dengan partai lain, tetapi tidak memutuskan sendiri. Ini kenyataannya adalah dia bersepakat di belakang sendiri. Jadi tidak ada rembukan dengan Demokrat. Tidak ada sama sekali. Dan mohon maaf,
Mas mantan itu ya di salah satu podcast terbaru kan juga menyebutkan teman kami juga merasa kecewa dan tidak suka atau marah tidak suka dengan prosesnya karena tidak ada komunikasi dulu sebelumnya. Maksudnya PKS? Ya, kira-kira begitulah. Nanti saya nggak mau nyebutin kenapa nanti dibilang saya bawa orang lain atau partai lain gitu Tapi loh. kan Koalisi Perubahan juga masih buka pintu untuk Demokrat katanya. Ya nggak gini lah. Kalau kami sederhananya begini. Lalu seakan-akan didramatisir nih bahwa sudah terjadi deadlock tanggal 28 katanya. Jadi dia boleh kemana-mana. Kalau Anda memang tidak mau bersama, Anda putuskan dulu dong. Lalu kemudian Anda barulah bersepakat dengan yang lain. Itu satu. Yang kedua, yang menyedihkannya apa? Saya mau ngajak move on sebetulnya. Ini satu lagi terakhir nih. Pada saat dia kemudian bicara mengenai bersepakat, jangankan memutuskan dulu. Dia udah malah jalan-jalan mau ketemu ibu yang baru. Calon ibu sama si calon ini, maksudnya ini kan yang menjadi, kok apa susahnya telepon? Kalau sebelumnya dengan gampang saya bisa 3 kali nelfon langsung Mas AHY. Sekarang sekalipun enggak, nah maksud saya itu saya jelaskan. Karena kita move on, kita move on. Karena begini. Tapi teleponnya ini udah jelas belum kemana kan? Kalau kata Pak SBY kan ada Menteri Pak Jokowi yang ngajakin poros baru nih, bener nggak sih? Bukan gitu gini, mohon maaf nih. Kadang-kadang gini ya, ketum kami ini emang luar biasa hatinya gitu loh. Besar sekali ya maafnya gitu kan, sangat satria ya kan. Tapi kalau kader ya gimana ya? Kok munculnya baru kemarin sih? Kok munculnya baru kemarin? Healing dulu kan? Ya, kita kan mengumpulkan data dan fakta dulu semua. Beliau ini kan kalau berbicara apapun kan mengamati meskipun dulu, pernyataan netizen macam-macam kan? Ya, bebas saja. Sebenarnya kan kita mempelajari dulu. Ada satu pernyataan netizen yang menarik. Gimana? Jadi andaikan pernyataan AHY itu dilakukan pada saat deklarasi berlangsung, karena di hari yang sama PBNU pun juga kan menyampaikan konferensi persnya begitu ya. Kalau kita begini Pak, kita ini tipikalnya tidak mau mengganggu acara orang. Oke, kita disakiti, tapi kita menghormati yang sedang buat acara. Tapi tadi katanya disakitinya itu sampai dirobek, Bener, tapi ini yang bedanya. Kalau kami masih menjaga yang namanya etika, norma politik gitu. Ya kan kita masih punya nih kayak gitu. Enggak kita marah langsung di pun acara datang kita buat heboh di depannya. Enggak perlu gitu loh. Enggak perlu. Atau kayak yang dia film-film di Ya udah yang buat heboh Mas Adi aja deh. Mas Adi gimana nih Mas Adi? Coba dibuat heboh nih. Kemana sih kira-kira nih move on-nya Demokrat ini? Poros baru atau gimana? Kalau saya sih sebenarnya melihat Demokrat itu belum sepenuhnya move on. Jadi pernyataan Pak AHY yang mengatakan memaafkan tapi tidak melupakan itu kan pernyataan orang yang belum sakit hatinya nggak hilang-hilang gitu. Nah, yang karena mungkin masih baru kali ya. Iya, baru. Yang kedua pagi ini aja baru segmen pertama kita dialog aja. Ini durasi bermenit-menit tuh bicara flashback lagi loh. Karena ditanya tadi bilang masa cawapres, langsung terus gini juga. Yang saya bayangkan itu adalah bagaimana teman-teman Demokrat, para kader, para aktivis itu sekarang itu sedang bersih-bersih lah. Yang ada fotonya Pak Anies itu dihilangkan, ada yang dicat, ada yang dirobek. Masih ada di baliho sih sebenarnya. Harus dihilangkan itu. Itu kan instruksi dari DPP-nya. Saya membayangkan Bang Herzaki itu medsosnya udah hilang belum itu isinya Pak Anies itu. Biasanya kan 60-an penuh itu isinya tuh puji-pujian semua ke Pak Anies ya. Itu nggak gampang Pak. Ini soal sakit hati nih. Oleh karena itu di tengah kegalauan dan move on yang sebelumnya terjadi, ya paling Demokrat sebenarnya masih sedang bukan hanya soal healing, masih mempertimbangkan 3 opsi itu. Gabung ke Prabowo Subianto, gabung ke Ganjar Pranowo, atau kemungkinan opsi yang ketiga. Hanya 3 opsi itu yang pasti yang paling mungkin Mas Adi melihatnya cenayangnya Mas Adi apa Mas? Kalau bagi saya yang paling mungkin adalah bergabung dengan salah satu poros politik yang paling mungkin untuk menang. Eloknya kemana Mas Adi? Kalau itu saya ngomong nanti disuruh, di drive ya. Pertama begini, kalau bergabung dengan Prabowo Subianto, ini kan mengulang romantisme. Ini mengulang reuni karena memang Demokrat 2014, 2019 plus yang ketiga kalinya ini, dan sangat mungkin Demokrat akan reunian dengan Pak Anas Urbaningrum di situ. Karena ada kemungkinan PKN, Partai Kebangkitan Nasional itu juga akan mendukung Prabowo Subianto. Nah, ini nggak tahu nih, jangan-jangan Gus Muhaimin itu menjadi titik temu antara mantan ketua umum Partai Demokrat di situ. Ada Pak AHY di situ. Kemudian ada Pak ASB dan ada Anas Urban. Siapa tahu gitu ya, Demokrat tertarik di situ. Dan pada level elektabilitas saya kira kan Prabowo Subianto juga relatif agak kompetitif. Atau mau mencoba untuk suasana yang baru, pindah ke lain hati dengan PDIP. Ini kan tawarannya kan juga serius dari Puan Maharani dan saya kira sejak beberapa waktu yang lalu ini semacam
tawaran islah politik lah dengan Demokrat ya. Iya. Kalau cuma main-main di pelataran doang kayak kurang enak ya. Kayaknya harus masuk ke dalam lah. Jangan di pelataran aja lah. Ya, Apalagi kan, misalnya Pak Ganjar dalam beberapa survei itu kan rebound elektabilitasnya setelah 2 bulan lamanya disalib oleh Pak Prabowo Subianto. Tinggal dipilih oleh Demokrat mau seperti apa. Karena kalau soal opsi bikin poros yang baru, rasa-rasanya agak sulit. Pertama, P3 itu menyatakan tegak lurus. Bahasa saya itu mengatakan sami'na wa ta'na bersama PDIP dengan Ganjar, begitupun dengan PKS. PKS saya juga tahu nggak terlampau nyaman dengan Muhaimin Iskandar, nggak happy karena bypass. Tapi PKS juga tidak mau ketinggalan dan berjauhan dengan Anies Baswedan yang dalam banyak hal memberikan kotel efek. Di tengah kerumitan-kerumitan itu, kalau mau jujur sebenarnya Demokrat adalah satu-satunya partai politik yang saat ini sebenarnya sudah jomblo, tak punya pilihan apapun. Nah, kemarin saya ngomong ke Bang Herzaki di satu forum diskusi, andai undang-undang pemilu itu tidak mewajibkan partai politik itu ikut pemilu, rasanya karena sakit hati ini nggak selesai, Demokrat itu ingin memilih jomblo seumur hidup. Oke, nanti kita akan bahas opsi-opsi yang diberikan Mas Adi, apakah sudah ada penjajakan dengan koalisi yang sudah ada. Nanti kita ke Bang Herzaki ya, tapi kita tahan dulu pemirsa, kita kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.